Kenapa ini menjadi ramai tentang Kim Plus? Karena ada kesan misalnya ingin mengucilkan dan mengerdilkan PDIP di berbagai wilayah, kabupaten, provinsi, dan Hmm. kota, dan tidak ada koalisi, dan kursinya tidak cukup untuk Hmm. mengajukan calon sendiri. Kan begitu, Bang? Sudah Ya, ditinggalkan, sudah tak diajak berkoalisi, tak bisa maju calon. Kan itu yang sebenarnya kenapa Kim Plus itu menjadi ramai. Artinya apa? Mungkin yang sedih dari PDIP itu sudah ditinggal sendiri, tak bisa maju, Bang. Itu yang repot. Kalau kita bicara tentang DKI Jakarta, peluang Anies bisa maju hanya dari PDIP. ya cuman kan PDIP masih ragu dengan ada statement dari beberapa orang yang mengatakan bahwa kader sendiri saja yang sudah lama bisa tidak loyal kok, apalagi yang baru masuk kan gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam juga untuk para penonton Unpacking Indonesia dimanapun berada. Salam bahagia kepada Adi Prayitno. Oh, kok bahagia buat saya, Bang? Ya kan saya lihat senyum-senyum terus dari tadi. Jum- Jumat barokah, Bang. Jumat barokah. Ya kan? Udah baca, berarti sudah baca surat Al-Jumu'ah tadi ya. Sudah 4 kali, Bang. Ya, 3 kali aja cukup, jangan 4 kali. 4 kali ke Sidratul Muntaha nanti. Jadi kalau kita ikuti perkembangan politik akhir-akhir ini, 2-3 hari ini menarik ya. Terutama setelah MK memutuskan menerima judicial review dari apa tuh yang diajukan oleh Partai Gelora dan Partai Buruh ya, satu lagi ya, Oh, buruh. Buruh. Mm-mm. Tapi itu Partai Gelora nampaknya sudah membantah. Yang kami maksud bukan itu. Kalau diputuskan lain dengan apa yang kami tuntut. Nah, ini polemik lagi nanti ini. Iya, Ya, iya. bisa jadi polemik lagi nih. MK bagaimana cara memutuskan suatu perkara gitu. Mm-mm. Tapi udahlah, kita mungkin belum masuk ke situ ya. Yang paling menarik ini kan begini. Tadi kan orang sudah melihat bahwa ini Kim Plus ini sapu bersih untuk seluruh Indonesia dari dalam pilkada-pilkada 2024. Karena bayangkan 12 partai bergabung di situ, ya, dan bisa-bisa partai lain tidak bisa, eh, apa, figur-figur lain tidak bisa maju sebagai cagup, cabut ataupun wali kota karena eh, kesulitan mendapatkan kuota thresholdnya. Nah, ternyata setelah MK itu memutuskan kemarin, keputusan MK kemarin tentang Undang-Undang Pilkada, ini kan bisa terjadi pergeseran-pergeseran ya, yang mungkin cukup tajam, Bung Adi. Iya, iya. Bagaimana pandangan Adi Prayitno? Wah, ini pengamat bukan lagi nasional, ya ditonton secara internasional. Kalau kita melihat kecenderungan secara umum, Ya, Kimplas itu kan sebenarnya hanya rasa Jakarta dan mungkin Banten dan ya. sejumlah wilayah-wilayah kunci yang bisa dikonsolidasikan. Tentu dengan asumsi pakai peraturan yang lama, Bang. Ambang batas pencalonan untuk gubernur, bupati, dan wali kota yang masih cukup tinggi kan. Ya, Tapi dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi, jadi Kim Plus yang sebenarnya belum deklarasi, masih sangat mungkin mereka itu akan mengusung jagoan dan internal mereka ya sebagai salah satu kontestan. Mungkin yang tersisa bukan Kim Plus, tapi cuman Kim, tapi plusnya itu juga potensial akan berhadapan dengan Kim. Kenapa saya sebut Kim Plus itu hanya rasa Jakarta? Memang kecenderungannya hanya terjadi di Jakarta. ya. Tapi di tempat yang lain, Kim Plus agak sulit untuk bisa diwujudkan, misalnya di Jawa Barat ya.
Di Jawa Hmm. Barat sangat mungkin PKS dan Nasdem atau P3 dan bahkan PDIP ini memunculkan kader yang saya kira akan diusung sebagai cara untuk berhadap-hadapan dengan Deddy Mulyadi. Hmm. Bahkan beberapa waktu yang lalu kan sudah mulai santer terdengar soal kemungkinan PKS dan Nasdem membangun komunikasi politik soal duet mereka. Mungkin Ahmad Saihu dan Ilham Habibie sebagai penantang yang disodorkan oleh kedua partai ini dengan Deddy Mulyadi ini, kalau sudah begini ceritanya udah tak ada lagi Kim Plus Bang, yang ada Kim melawan Plus. Ataupun misalnya yang paling dekat dengan kita Tangerang Selatan. Itu Hmm. Golkar punya jagoan sendiri ya, petahana Benyamin Daphni dan Pilar Saga Ehsan. Itu Hmm. sangat potensial melawan jagoan yang diusung oleh Gerindra, Ariza Patria dengan Marcel yang komika itu. Di situ saja Kim Plus sudah tidak berlaku. Tapi Kim Plus sangat mungkin juga berlaku di Banten ya, provinsi secara umum. Karena Hmm. Airin misalnya kalau kita mendengar versi sekjen sebelumnya gitu ya, bukan sekjen yang terbaru hasil Munas Golkar, Hmm. katanya Airin ini akan diberikan tugas yang lain, tidak maju dalam Pilgub. Itu Hmm. artinya kalau Airin tidak maju, maka sangat mungkin terjadi Kim Plus dan hanya menyisakan PDIP yang belum menentukan pilihan politik. Hmm. Jadi bagi saya Kim Plus ini tidak otomatis akan terjadi di banyak tempat. Kenapa ini menjadi ramai tentang Kim Plus? Karena ada kesan misalnya ingin mengucilkan dan mengerdilkan PDIP di berbagai wilayah, kabupaten, provinsi, dan Hmm. kota, dan tidak ada koalisi, dan kursinya tidak cukup untuk Hmm. mengajukan calon sendiri. Kan begitu, Bang? Sudah Ya. ditinggalkan, sudah tak diajak berkoalisi, tak bisa maju calon. Kan itu yang sebenarnya kenapa Kim Plus itu menjadi ramai. Tapi dengan Hmm. adanya putusan Mahkamah Konstitusi, ya saya Hmm. kira memang sekalipun PDIP misalnya ditinggalkan sendirian seperti di Sumut, ya masih bisa memajukan kader sendiri, Bang. Di Ya, Jawa ada Tengah beberapa misal, provinsi ya. betul, di Jawa Tengah misalnya, ya memang dari awal PDIP sudah cukup untuk memajukan calon sendiri. Hmm. Artinya apa? Mungkin yang sedih dari PDIP itu sudah ditinggal sendiri, tak bisa maju, Bang. Itu yang repot. Tapi Ya, ya. tapi dengan adanya putusan dari Mahkamah Konstitusi, ya saya kira memang PDIP sekalipun sendirian di berbagai tempat juga akan sepertinya cenderung ingin mengusung kader internal mereka. Dan ini bukan hanya berlaku di PDIP, Bang. Di tempat saya di Sumeneb misalnya, Hmm. justru jagoan PDIP yang dikerubungi oleh partai-partai yang lain. Karena Hmm. petahana posisinya kuat, elektabilitasnya tinggi, dan penantang-penantangnya itu hanya berebut ingin jadi posisi wakilnya. Di Ya. berbagai tempat yang lain ada jagoan Golkar yang kuat, semua mengerubungi jagoan Golkar. Di tempat yang lain misalnya ada jagoan PKS misalnya yang kuat, semua ingin mengerubungi. Seperti yang terjadi di Sumbar kan, dan Hmm. seterusnya dan seterusnya. Mungkin Kim Plus ini hanya terjadi di wilayah-wilayah tertentu, kabupaten, kota, dan provinsi strategis, tapi di tempat yang lain. Saya kira jangankan Kim melawan Plus, antar internal Kim saya kira juga potensial akan berhadap-hadapan yang lainnya. Di NTB, Ya. kalau kita melihat kecenderungan rata-rata secara umum, ya Kim Plus tercerai-berai. Zulkifli Mansah dengan UHEL itu misalnya, itu diusung oleh PKS dan Golkar. Sementara kita tahu Gerindra mengusung mantan duta besar kan, lalu kalau tidak salah, itu Hmm. juga dimajukan. Sementara PKB mengusung Rohmi Jalilah dan partai-partai yang lain. Jadi dalam konteks itulah ya saya kira memang tidak bisa dipermanenkan. Wajar kalau kemudian sebenarnya Hmm. Kim Plus itu hanya rasa Jakarta dan mungkin rasa Banten. Di tempat yang lain saling berhadap-hadapan. Ya, jadi parameter politik ini sudah memetakan semua ya nampaknya soal pilkada-pilkada ini ya. Betul Bang, kalau Kim Plus yang sudah terlanjur deklarasi seperti di Jakarta ya saya kira memang sulit untuk bisa berubah. Hmm. Ya, karena memang sudah ditandatangani oleh seluruh partai, diwakili oleh sekjen mereka, dan tinggal didaftarkan ke KPU. Ya. Tapi kalau cuma baru sebatas komunikasi penjajakan awal soal Kim Plus, ya saya kira ini masih petanya bisa berubah. Terutama partai yang terpaksa berkoalisi dengan Kim karena kursinya tidak cukup untuk memajukan calon sendiri. Beda Hmm. ceritanya kalau saya melihat soal ketika ada keinginan Kim merangkul pihak-pihak itu, terutama yang kalah pemilu, tapi tawarannya adalah posisi menteri. Ini yang repot, Bang. Hmm. Artinya apa?
Kim Plus itu bukan hanya soal syarat maju pilkada saja yang kemudian menjadi penting, tapi soal bagaimana kemungkinan komposisi kabinet bisa menjadi sandera politik kepada Ya. partai-partai Kim untuk bergabung dengan Kim. Karena bisa saja tarikan politiknya adalah kalau ingin bergabung dengan Kim, terutama menjadi bagian dari koalisi Prabowo dan Gibran, partai-partai non-Kim ini harus merelakan supaya mereka itu tidak mengusung kader mereka. Bisa saja itu sebagai bagian dari negosiasi politik ya. Ya, jadi kalau kita lihat berarti dalam konteks tadi ada semangat dari partai-partai yang bergabung dengan Kim itu untuk mereka mendapatkan posisi menteri dalam kabinet Prabowo Gibran. Nampaknya untuk DKI ini Anies berat untuk maju ya. Ya, sepertinya begitu. Kan sekarang sebenarnya kalau kita bicara tentang DKI Jakarta, peluang Anies bisa maju hanya dari PDIP. Hmm. Satu-satunya pintu supaya Anies bisa maju itu adalah dari PDIP. Meski kita tahu bahwa jarak psikologis antara Anies dan PDIP ini cukup tebal dan cukup jauh ya. Bahkan kalau mendengar pernyataan Megawati kemarin misalnya, itu kan pernyataan yang menurut saya cukup tegas. Enak aja lu nyuruh-nyuruh gue. Apalagi kan ada footnote-nya kritis, mau nggak nurut, iya kan? Ini kan tentu semacam apa namanya ultimatum politik kepada Anies. Kalau serius Ya, maju dari PDIP, ya Anies harus tegak lurus dengan PDIP. Anies ya harus apa namanya menyesuaikan irama dan orkestrasi politiknya dengan tarikan napas politik PDIP. Anies tak lagi bisa asik sendiri gitu ya, atas nama independen tak mau diatur dan nggak mau nurut ya. PDIP pasti nggak mau bang. Nah nggak mau apa? Hmm. catatan Anies itu bisa diusung oleh PDIP ya. Kalau Anies ya harus sama dengan PDIP. Syukur kalau Anies menjadi kader PDIP kan. Hmm. Dengan catatan PDIP mau, karena PDIP juga belum tentu mau dengan Anies. Jadi Ya. PDIP dan Anies di Jakarta ini pilihan rumit, Bang. Ini kan ini Hmm. bagaikan air dan minyak yang dari dulu sulit Ya. untuk bisa disatukan. Tapi kalau dalam konteks Pilkada Jakarta, saya rasa PDIP dan Anies ini kan pilihan mentok, Bang. Nggak ada opsi lagi. Ya. Tapi Hanya kalau bisa kalau PDIP kan masih banyak kadernya yang bisa maju kan. betul. Memang ada nama lain seperti Ahok dan Rano. Tapi bagi saya, kalau memajukan Ahok atau Rano terlampau beresiko, Bang. Hmm. Bahwa Ahok itu elektabilitasnya runner up ya, nomor 2 setelah Anies. Ya. Tapi kan kita tahu Ahok ini kan mentok elektabilitasnya. Sulit untuk mendapatkan ceruk tambahan pemilih dari tempat yang lain. Dan kita juga harus melihat gitu ya bahwa Ahok itu dalam tanda kutip punya cacat bawaan bang, persoalan Ya. identitas tidak selesai kan. Ya suka tidak suka perilaku pemilih di Jakarta ini kan masih alergi dengan minoriti ya, baik secara identitas keagamaan ataupun identitas sosial. Ini yang repot, belum lagi misalnya Ahok itu dikaitkan dengan Al-Maidah 212 kan. Bagi saya kalau mengusung Ahok memang terlampau beresiko. Karena apa namanya alih-alih bisa bersaing dengan Ridwan Kamil, tentu yang muncul itu adalah resistensi yang berlebihan. Ya. Makanya saya mengatakan ya sebenarnya kalau mau rasional sebenarnya PDIP mulai harus menseriusi menjajaki Anies ya maju di Jakarta dengan catatan ya tentu sesuai dengan napas politik PDIP dan wakilnya dari PDIP. Mungkin di situ titik temunya. Ya, cuman kan PDIP masih ragu dengan ada statement dari beberapa orang yang mengatakan bahwa kader sendiri saja yang sudah lama bisa tidak loyal kok, apalagi yang baru masuk kan gitu. Betul, itu kan semacam ultimatum politik ke Anies bahwa jika ingin bergabung dan menjadi bagian dari PDIP, ya memang harus berbaris seperti banteng gitu, bukan seperti celeng yang mencak-mencak di tengah jalan. Kan begitu bahasa PDIP, Bang. Hmm. Nah, cuman problemnya mau nggak Anies dengan syarat itu? Karena istilah manut itu kan tidak gampang. Tegak lurus sami Ya. nawatokna itu kan nggak gampang. Mengingat Anies ini kan merasa posisinya sudah besar. Anies ini Ya. sudah merasa dirinya sebagai tokoh nasional, mantan gubernur, mantan calon presiden ya. Hmm. Ketika misalnya harus tegak lurus, harus sesuai dengan fatsun politik PDIP pada level psikologi politik, apakah Anies sanggup atau tidak? Kan itu tantangannya. Tapi yang jelas ketika Anies disebut dan digoda oleh PDIP, bagi saya ini ada kesempatan bagi Anies kalau memang serius ingin maju.
Karena ya apapun judulnya, Anies nggak nemu jalan lain selain dari PDIP, Bang. Dan nampaknya kalau tidak menjadi calon gubernur dan tidak terpilih sebagai gubernur, mulai turun drastis itu popularitasnya ya. Ya bukan drastis lagi, Bang. Sudah dimakan oleh zaman kan. Orang sudah lupa, pamornya sudah dianggap wassalam, pamornya sudah dianggap selesai. Kan satu-satunya uji kekuatan politik Anies ya memang di Pilkada Jakarta kali ini. Apakah kalau Anies punya kesempatan maju di Jakarta otomatis akan menang? Belum tentu juga, Bang. Ya, ya, ya. Belum tentu. Karena apapun ya Ridwan Kamil, Suswono ini kuat ya. Jakarta itu basisnya PKS dan itu bisa solid ya untuk memenangkan Ridwan Kamil. Apalagi misalnya ditambah oleh mesin politik Kim Plus yang saya kira mesin mereka masih cukup solid dan mendidih kan. Karena Pilpres beberapa waktu yang lalu mereka terbukti memenangkan pertarungan di Jakarta. Tapi satu bagi saya, Bang, secara prinsip, putusan Mahkamah Konstitusi nomor 60 ini kan sebenarnya satu ya. Ini kan untuk menghindari calon tunggal melawan kotak kosong. Yang kedua, tuduhan-tuduhan bahwa ini hanya sebagai alat untuk mengucilkan PDIP misalnya di berbagai pilkada, itu kan tidak terbukti. Artinya sekalipun PDIP memang betul niat dikucilkan oleh Kimplat, tapi PDIP masih bisa memajukan calon mereka yang entah dari kader sendiri ataupun kader internal untuk bisa menjadi kontestan di pilkada. Kan tadi saya sebut Setelah MK ya, setelah MK ya. ya, setelah MK yang tadi saya sebut yang agak menyedihkan tentu dari PDIP itu sudah ditinggalkan sendiri nggak bisa maju. Kalau sekarang sekalipun PDIP ditinggalkan sendiri, rada-radanya ada kemungkinan masih bisa mengusung calon yang mereka jagokan di pilkada. Nah, yang ketiga, ini kan peluang, Bang, bagi partai-partai yang dari dulu kan partai ini ngeluh. Kok threshold untuk memajukan calon gubernur, bupati, dan wali kota besar sekali. 20% misalnya untuk gubernur. Dan di kabupaten kota juga tinggi. Nah, sekarang MK sudah mengeluarkan threshold-nya kecil. Berani nggak partai-partai ini memajukan calon mereka? Jangan hanya dulu berteriak seakan-akan mereka dibatasi untuk memajukan calon dengan persyaratan yang cukup berat. Sekarang syaratnya udah dihilangkan. Gemboknya sudah dihilangkan oleh MK, mau tidak nih partai-partai gitu. Jangan-jangan cuma teriak syarat besar, menghalang-halangi, giliran ada kesempatan mereka nggak mau memajukan calon mereka. Ya karena mereka nggak punya kader. Ini pilkada serentak di 545 kabupaten kota dan provinsi. Ini nggak gampang, Bang. Hanya partai politik yang punya kader lah yang siap bertanding. Nah, jangan-jangan memang partai ini lebih condong bergabung dengan koalisi besar, koalisi mayoritas, karena mereka nggak punya calon, nggak punya kader. Ada kader, tapi kadernya kaleng-kaleng gitu loh, Bang. Dan pada saat yang bersamaan, partai-partai mungkin nggak punya logistik, atau mungkin kelelahan efek menghadapi pemilu 2024 yang cukup luar biasa. Logistik habis, stamina habis gitu kan. Ya sudahlah, mereka berpikir pendek, hanya berkoalisi dengan calon dan partai yang kuat dan solid. Kan begitu jalan ceritanya. Jadi MK ini sebenarnya memberikan peluang kepada partai untuk memajukan calon, ya. Ini peluang, mau dipakai apa enggak itu urusan partai. Kan kepentingan adalah supaya pilkada ini nggak ada calon tunggal begitu banyak, Bang, di negara ini. Kan kepentingan kita di situ aja. Ya. Nah, sebenarnya kan ada satu persoalan lain ya, Bung Adi. Kalau kita lihat, ini pernah Rizal Ramli itu kan mengatakan, ketika dia diusulkan oleh Abu Rizal Bakri dulu untuk maju sebagai gubernur DKI, pada saat Abu Rizal itu ketua umum Golkar, Rizal bilang, gua nggak punya uang, Cal, 300 miliar dari mana untuk bayar kalian atau bayar partai-partai untuk gua supaya mencukupi thresholdnya untuk maju, kan gitu. Nah, sekarang kan satu problem lagi. Jadi kalau sekarang kan biaya untuk maju gubernur, bupati, dan wali kota kan kecil kan? Tidak membutuhkan 20% dukungan ya. Iya. Tetapi kalau nggak salah 6,5% pun sudah bisa maju sebagai bupati, wali kota, dan wakilnya gitu loh. Nah, Sangat ini kan tergantung jumlah penduduk, Bang. Sangat tergantung jumlah pemilih yang terdaftar di DPT. Ya. Misalnya untuk gubernur yang jumlah DPT-nya 6-12 juta, cukup 7,5% untuk bisa majukan. Kalau untuk penduduk yang jumlahnya misalnya 2-6 juta DPT, ya misalnya dia 8,5%. Tergantung jumlah penduduknya. Artinya
semakin besar jumlah penduduk yang terdaftar di DPT, dia semakin kecil syaratnya. Gampang kok, Ya. nggak sulit. Bahkan banyak kok partai dia cukup maju sendiri tanpa harus berkoalisi dengan yang lain. Kan ujiannya sanggup tidak ini partai. Ya, ya. Pertimbangannya banyak lah ya, secara politis, secara ekonomi, ya kan? Secara Kemudian figur, secara sumber daya manusia, betul. ya. Jadi memang tidak mudah, walaupun sudah ada keputusan MK ini mempermudah partai-partai politik untuk mencalonkan figurnya, tetapi persoalan masih banyak. Iya, kan kalau kita kan pegiat demokrasi ya, aktivis misalnya. Kita tidak ingin ada aturan yang membatasi orang, membatasi partai untuk tak bisa maju dalam pilkada. Kan begitu, Bang. Iya, ya. Kemarin banyak yang demo ya. Saya juga kebetulan ikut demo ya dengan adik-adik mahasiswa dan kawan-kawan aktivis yang lain. Kan kepentingannya adalah supaya untuk maju sebagai calon gubernur, bupati, dan wali kota di negara ini dipermudah, itu aja. Mau Ya. pakai apa enggak itu urusan mereka. Hmm. Artinya apa? Kita hanya ingin memberikan support. Tak ada di negara ini ceritanya orang dipersulit hanya ingin bermimpi jadi kepala daerah. Itu aja. Kita itu Ya. kalau mau jujur, ini kan membantu partai politik. Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 60. Ini bukan hanya menguntungkan non-Kim loh, Bang. Justru ini juga menguntungkan partai-partai yang ada di Kim. Jadi partai-partai Kim yang selama ini kursinya nggak kuat di DPRD, ini celahnya sekarang. Jadi jangan dikesankan bahwa dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi nomor 60 yang diuntungkan adalah non-Kim, oposisi, PDIP, dan Anies. Nggak ada ceritanya, Bang. Nggak ada ceritanya. Jangan disederhanakan dalam konteks itu. Justru partai-partai yang ada di Kim, misalnya seperti Golkar, ya ini di luar Gerindra, seperti apa namanya Demokrat dan PAN, di tempat lain mereka selama ini kursi nggak cukup, dengan MK mereka cukup. Atau Ya. Gerindra misalnya di berbagai tempat kan kursinya juga nggak kuat. Ini juga punya kesempatan dengan adanya ini. Jadi jangan sederhanakan bahwa dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi yang dikawal oleh mahasiswa, aktivis, dan para akademisi, ini hanya untuk menguntungkan non-Kim dan PDIP. Nggak ada cerita itu, Bang. Ini menguntungkan semua partai kok. Bahkan Bung Adi ya, sebenarnya kita mengharapkan kalaupun DPR nanti melakukan revisi terhadap undang-undang pilkada ini, kalau bisa lebih rendah lagi dari apa yang diputuskan oleh MK, ya kan? Syaratnya Kalau itu. mau jujur, betul Bang. Kalau mau jujur sebenarnya kita dalam banyak hal mesti mengapresiasi putusan dari Mahkamah Konstitusi. Beberapa waktu yang lalu Mahkamah Konstitusi itu memutuskan ambang batas parlemen diturunkan loh Bang. Ya, Diturunkan. Iya, tidak lagi seberat dulu, bukan lagi 4%. Itu bisa di bawah 3%. Artinya apa? Partai-partai seperti PSI, kemudian Perindo, Hanura, Gelora gitu, Partai Umat itu punya kesempatan lolos di parlemen di 2029. Itu kan kabar baik. Ketika MK memutuskan ya, ini putusan 60 namanya Bang, tentang threshold untuk jadi gubernur, bupati, dan wali kota, ini kan kabar baik juga bagi semua partai Bang. Karena kan partai-partai ini kan tidak semua di semua kabupaten kota provinsi kuat Bang. Ada yang kuat, ada yang lemah, ada yang kursinya cukup, ada yang kursinya tidak cukup. Ini artinya apa? Semua partai jadi equal, punya opportunity dan kesempatan yang sama untuk memajukan calon gubernur, bupati, dan wali kota. Jadi jangan sederhanakan seakan-akan putusan MK ini hanya nguntungin misalnya PDIP yang dikucilkan. Nggak ada cerita, hanya memuluskan Anies ingin maju. Ada urusan dengan itu semua Bang. Ya, jadi harus dilihat secara objektif ke depan, jangan hanya melihat dalam konteks jangka pendek ya. Tapi Betul. memang ini kan MK kemarin kan hanya persoalan momennya dianggap mepet aja ya. Betul. Nah, kalau jauh-jauh hari dia putuskan seperti ini nggak ada yang ribut, kan Betul. gitu. Dan Nah, ini termasuk misalnya sekarang kan juga ada yang menggugat pasal-pasal yang dianggap mempersulit ya calon presiden dan wakil presiden maju yang 20%. Sedang digugat, Bang. Kalau tiba-tiba misalnya MK menurunkan bukan lagi 20%, tapi 15 atau 10%, ini kan kabar baik dan kita mendukung di situ, Bang. ya, kita malah meminta supaya 0% itu presiden itu. Nah, kalau itu kan sama dengan Bang Zulfan. Kan Bang Zulfan sering diskusi dengan kita-kita kan di berbagai panggung. Iya. Kalau urusan threshold, kita memang minta 0. Kalau bisa, jangan lagi ada ambang batas presiden, jangan lagi ada ambang batas parlemen, dan jangan lagi ada ambang batas urusan pilkada. Karena itu membelenggu partai dan calon. Kan niat kita sebenarnya di situ soal MK. Cuman kan
yang membuat kita ini nggak happy berdiskusi. Kalau kawal putusan Mahkamah Konstitusi yang kemarin, wah ini nih pendukung Anies nih gitu kan, bela-bela PDIP nih, nggak ada urusan dengan PDIP dan PKS itu. Ini kan menguntungkan partai-partai yang ada di KIP, juga menguntungkan Ya. Gerindra, juga menguntungkan Golkar. Golkar ataupun Gerindra ini kan nggak merata juga kekuatannya bang di seluruh provinsi, kabupaten dan kota. Mereka ada kalanya kursinya nggak cukup kalau pakai undang-undang yang lama. Tapi dengan MK mereka bisa maju gitu loh bang. Itu yang seringkali gagal dilihat. Makanya putusan MK ini kadang hanya diserahanakan, disimplifikasi, hanya urusan bagaimana PDIP dan Anies bisa jalan bareng di Jakarta. Bagi saya terlampau kecil itu, terlampau remeh-temeh. Ini untuk kepentingan semua partai politik dan calon kok gitu ya. Iya, iya. Oke, Bung Adi, azan Jumat juga sudah terdengar. Saya kira terima kasih banyak atas apa yang disampaikan oleh Bung Adi. Selamat berlibur, ya. Wah, nggak ada libur, kita dakwah terus ini bang. Oh, dakwah terus ya. Ya nanti Waduh, luar kita saja kan jadi khotib Jumat ini. Kita akan bilang ke jamaah-jamaah itu maknai politik itu biasa-biasa saja. Politik itu ya, adalah ajang silaturahmi, bukan tempat cari musuh. ya. Dan satu lagi wasta'inu bisabri wassalah kan gitu. Nah, Ah, ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Nah, ya nggak? Itu iya. yang paling penting. Jadi Ya, tolong kalau hari Jumat mesti ada kutipan-kutipan hadis dan ayat Quran ya. jangan dilanjutkan bang, karena memang kuliah kita Al-Quran dan hadis bang. Yakuza, Yakuza. Kita langsung pakai peci bang. Jadi bagi saya memang begitu. Saya dari dulu selalu mengatakan ke berbagai orang, ke semua tempat gitu ya. Ya berpolitik ini ya begini bang, bawa ketawa-ketawa aja bang. Ngapain Iyalah, kita itu ngotot-ngotot gitu, serius-serius amat politik elit itu saling berkongsi kok bang. iyalah. Ujung-ujungnya mereka kompak, kita berkelahi. Betul, mereka itu mikirnya untung dan rugi. Dapat apa nih kita setelah kalah? Nah kita di bawah menganggap pemilu ini kayak perang Uhud bang, kayak perang Hondak kan. Ngeri kali. Padahal yang mati belum tentu syahid, Oh belum yang tentu. menang belum tentu mulia ya kan? Betul, apalagi matinya itu dalam kondisi kebencian, memusuhi Waduh. orang lain gara-gara beda pilihan politik. Ah, itu nggak pas itu. Benci sambil mabuk pula lebih parah lagi kan? Makanya, kalau ingin masuk surga, bukan politik tempatnya. Kalau mau masuk surga, marilah kita rajin-rajin beribadah dengan sholat Jumat salah satunya. Kan itu, Bang. Oke. Karena banyak orang ya menganggap politik itu adalah jalan masuk surga untuk berdakwah lah, meningkatkan kebaikan lah. Aduh, itu harus diedit itu visi misi kayak gitu, Bang. Politik itu soal bagaimana menumpuk kekuasaan, mengakumulasi kemenangan. Ya enggak? Ya, Bisa ya. menteri, menang jadi gubernur, bupati, wali kota, menang jadi presiden, dan menang jadi anggota dewan. Di luar itu Ya, hanya bonus saja, Bang, bukan yang ya, utama. ya. Oke, Bung Adi ya, terima kasih. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.